kita akan makan dengan siraman rohani. Oke, kalau begitu kakak mau dulu yang di belakang coba kasih tahu di sini. Yang di sini juga kita bikin satu deret aja di sini supaya kakak jangan ke sana ke sini. Kita pasca. Coba sedang pesta? Jangan kakak pergi ke pesta. Pesta apa itu? Kita nikah. Kita? Apalagi? Apa yang kita persiapkan? Baju. Cantik. Nah gitu. Kita kalau dari pesta artinya kita persiapan. Sekarang juga kita akan ada dalam pesta pasca. Kita persiapkan. Kita persiapkan pikiran kita supaya kita bisa fokus ada di dalam pesta pasca hari ini. Oke, kalau begitu kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi satu lagu. Kalau ini kita nyanyi lagu Jen. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau saling berjabat tangan dengan teman kita karena kita mau bersuka cita ada di pesta pasca. Kita akan nyanyikan pujian jabatlah tangan. Ikut kakak di depan ya, gerakan ini. Jabat tangan. Oke, jabat tangan dulu. Adik-adik tahu lagunya? Oke, kalau gitu belajar ya. Kami lihat kakak juga gerakan di depan. Nah, hari ini tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan dan kakak mau perkenalkan dulu. Nama saya Kak Apple. Ya, dan ini tadi namanya Kak Noce. Coba say hi ke Kak Noce. Ya, dan yang satu lagi adalah Kak Novita. Jadi nanti kita bertiga yang akan memimpin ibadah pesta pasca kita pada saat hari ini. Semua senang? Senang. Silakan dulu. Kakak-kakak silakan duduk. Kakak mau adik-adik yang berdiri lagi. Oke. Jabat tangan kiri, salam di kiri dan kanan. Kayaknya tadi ada yang sakit-sakit. Kakak mau supaya kita pijit-pijit dulu ya. Coba semua hadap ke kanan. Kanan mana? Ya. Kita sambil pijit-pijit di belakang. Wih, enaknya. Ya. Tapi pijit-pijitnya ada dia punya aturan. Ya. Ada dia punya aturan. Oke, kita pijit. Tuhan Yesus selalu benar. Coba bilang. Tuhan Yesus selalu benar. Balik lagi bilang. Tuhan Yesus selalu benar. Balik lagi. Yesus selalu benar. Balik. Yesus selalu benar. Satu. Yesus
Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Oke. Sudah masing-masing pegang hadiahnya? Sudah. Maju ke depan. Siapa saja silakan. Kita juga kakak juga mau kenalkan adik. Perkenalkan nama, umur, aku yang umur, kelas berapa, terus cita-citanya nanti lagi apa. Oke, kita mulai dari sebelah kanan. Teman-teman lagi. Kenalkan. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Lende, biasa dipanggil Malki. Saya kelas 2 SD. Apa cita-cita? Cita-cita saya ingin sebagai menjadi seorang guru. Yeay. Terima kasih. Selanjutnya nama saya Denoce Sylvian Mere, biasa dipanggil Noce. Cita-cita saya kelas 1 SD. Cita-cita saya ingin menjadi seorang akuntan. Yeay. Berikut. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Indah Kakamisa, biasa disapa Indah. Saya kelas 2 SMP dan cita-cita saya itu ingin menjadi pegawai bank. Yeay. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kejalani, biasa disapa Sera. Cita-cita saya mau jadi IPDN. Wow. Nanti sebentar pasti akan dapat lagi. Nanti ya yang penting adik-adik harus fokus. Kalau nanti sebentar ditanya kasih pertanyaan cepat-cepat jawab. Supaya bisa dapat apa? Hadiah. Oke, kalau begitu kita mau mulai dulu. Kita berdoa. Adik-adik tenang, kita fokus, kita mau mulai kita. Mari kita berdoa. Pernah pergi ke Kupang? Saya wah, sudah pernah. Kira-kira kalau kalian mau jalan ke Kupang, kalian pakai apa? Pakai kapal. Pakai kapal. Apa itu? Pakai pesawat. Wah, banyak jalan ya untuk bisa kita sampai di Kupang. Tapi adik-adik, bapak kalian hanya ada satu jalan untuk kita bisa pergi ke surga. Kira-kira adik-adik tahu? Oke, kalau gitu, perhatikan kakak ya. Kakak akan ajarkan lewat sebuah lagu. Ini lagunya sudah ada di dalam alat peraga. Perhatikan kakak akan bacakan dulu ini isi dari lagunya. Adik-adik ikut kakak ya. Hanya satu jalan ke sorga. Hanya satu jalan ke sorga. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Itu kata-kata dari lagunya. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk dengarkan lirik dari lagu ini ya. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus.
hafalan buat kita. Apa adik-adik? Ayat hafal? Itu buat kita. Coba buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Sudah dapat? Oke, buka pelan-pelan ya. Dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Bersama mulai dari alamat, isi, dan alamat. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan Mazmur ajarilah. 25 ayat 4 sampai 5a. Ya, kita sampai di kebenaran-Mu. Jalan-jalan itu Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan beritahukan kepada kita supaya kita jangan apa? Jangan salah. Jangan salah jalan. Kalau kita salah jalan, artinya kita bisa menjadi tersesat. Kita menjadi nyasar. Kita tidak sampai kepada tujuan. Kalau misalnya kita salah jalan, artinya kita tidak sampai kepada tujuan. Contohnya kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya di sini daerah misalnya apa ya? Kalau sawah. Curah. Oke, WK Curah. Kalau yang WK Curah kita kemana? Keluar dari sini kita belok kemana? Kiri. Kita belok kanan. Tapi kalau kita belok kiri, kita sampai ke WK Curah atau tidak? Tidak sampai. Ya, kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan jalannya itu. Lanjut. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Kita meminta supaya dalam kehidupan kita, dalam jalan hidup kita selalu berada di dalam jalan Tuhan. Oke, adik-adik, kita sekali lagi Mazmur, kita bacakan ayat hafalan kita dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Oke, adik-adik, siapa tadi kakak lihat ada di dalam kitab ya? Oke, tidak bawa kitab, tapi kita sudah punya alat peraga ini. Nanti kita bisa bacanya sama-sama lewat alat peraga ini. Yang di belakang bisa baca? Bisa. Oke, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Wow, adik-adik hebat, luar biasa. Sekarang kita tutup lagi. Apa ya? Kita tutup lagi. Tunjukkanlah. Oke, tunjukkanlah ditutup ya. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a. Beritahukanlah. Oke, ulang. 1, 2, 3. Beri. Ayat 4 sampai 5a. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Lagi lagu tadi hanya satu jalan ke surga dengan suara yang lembut. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menolong kami. Hingga sampai saat ini, ada yang tahu apa itu Paskah? Hari Kebangkitan. Apa itu Paskah? Ya, Paskah itu artinya dimana kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa itu Paskah? Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang sebelum kakak sampaikan kamu tentang cerita Alkitab, coba masing-masing berhadapan temannya kasih tahu tentang 2 perihal yang benar tentang dirimu dan 1 perihal yang salah. Contohnya nih seperti Kak Novita ya. Saya suka sekali makan segala jenis buah dan sayur. Yang pertama ya,
Yerusalem ke Emmaus. Salah satu di antara mereka ini bernama Kleopas, dan satunya ini Alkitab tidak memberitahu siapa namanya. Tetapi kemungkinan besar mereka adalah sahabat. Dan adik-adik tahu mereka ini juga adalah bagian daripada murid-murid Yesus, karena mereka pernah ikut bersama-sama dengan Yesus waktu mereka waktu Yesus melayani, sehingga mereka tahu banyak hal tentang apa-apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Tetapi pada hari itu hati mereka sangat sedih. Sebab kenapa? Tuhan Yesus waktu beberapa hari yang lalu telah disalib mati. Hingga pada hari Minggu itu mereka mendengar bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di kubur. Itulah yang mereka bincangkan. Mereka rasanya sedih dan tidak mempercayai. Dan kamu tahu mereka mengadakan perjalanan ini cukup jauh dari Yerusalem ke Emmaus. Jauhnya 7 mil. Kalau dikilometerkan hampir sekitar 12 kilo. Wah, jauh ya. Tadi ada yang datang ke sini jalan kaki? Dari apa sepertinya kalau datang ke sini tidak ada yang jalan kaki ya? Itu masih dekat loh. Tapi waktu itu tidak ada kendaraan. Ya, mereka harus berjalan kaki. Mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Kenapa Yesus itu harus mati? Apakah betul dia hidup kembali? Lalu di mana dia sekarang? Mereka membicarakan seperti mereka sedih dan juga takut karena berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus waktu itu sangat heboh di Yerusalem. Wah, mereka takut kalau mereka juga nanti akan ditangkap oleh orang-orang Romawi. Waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba adalah seorang asing bagi mereka yang menghampiri mereka. Orang asing itu bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu bicarakan? Wah, di antara mereka berkata seperti ini, hah? Apakah kamu adalah tamu di sini sehingga kamu tidak tahu berita heboh yang terjadi bahwa dia yang disebut Yesus itu, kenapa dia harus mati? Dan apakah dia hidup kembali seperti yang dibicarakan oleh para perempuan yang pergi ke kuburan? Dan dia di mana sekarang? Itulah yang membuat kami sangat bingung. Mereka berbicara satu dengan yang lainnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kamu tahu, apakah Yesus tidak tahu tentang apa yang menjadi isi hati perasaan mereka? Yesus tahu kalau mereka bingung tentang kejadian itu yang sedang terjadi. Dan kamu tahu adik-adik, ternyata orang asing yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Tapi Kleopas dan temannya tidak menyadari, tidak mengetahui. Alkitab mencatat sepertinya ada sesuatu hal yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Wah, Yesus tahu ya bahwa Kleopas dan temannya ini mengasihi Yesus, pernah bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka lupa bahwa dulu Yesus pernah memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus harus mati dan dia akan bangkit. Nah, oleh sebab itu Yesus menanyakan lagi kepada mereka tentang bagaimana kematian Tuhan Yesus, karena Yesus mau memastikan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ternyata Kleopas dan temannya belum mengerti tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga di perjalanan itu Yesus bersama-sama dengan mereka dan terus menjelaskan bahwa sesungguhnya kematian Tuhan Yesus telah dicatat jauh sebelumnya, bahwa dia yang disebut juru selamat akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Wah, mendengar penjelasan Yesus di perjalanan itu, Kleopas dan temannya sangat terkagum-kagum dengan melihat apa yang dikatakan oleh orang asing ini. Tetapi mereka belum juga percaya bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Mungkin hal itu juga membingungkan untukmu. Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu selalu benar. Apa? Coba katakan bersama-sama dengan saya. Sebab firman Tuhan itu Selalu benar. Oke. Nah, ketika Yesus menjelaskan banyak hal kepada mereka, ternyata mereka sudah sampai ke Emmaus. Tetapi Kleopas dan temannya apa tadi? Belum mengerti juga tentang perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kamu juga akan tahu jawabannya melalui di dalam Alkitab perihal mengapa kebangkitan itu terjadi. Kamu tahu bahwa sesungguhnya kamu dan saya adalah orang yang Dosa. berdosa. Ya, apakah kamu tahu apa itu dosa? Segala sesuatu yang Ikutin saya, segala sesuatu yang saya pikirkan, Yang saya lihat, segala sesuatu yang saya pikirkan, yang saya ucapkan, yang saya lakukan, yang melanggar kehendak Allah. semua yang salah. Ya, seperti yang kamu ucapkan itu apa ya? Ketika kamu Oke. berbohong, menghakimi, membuli, ini ucapkan ya. Kalau yang dipikirkan apa? Kamu berencana untuk merusak Barang teman. atau berencana kamu
Terus kalau yang dilakukan memukul teman, mencuri atau melempar rumah tetangga ya, itu yang dilakukan. Jika kamu melakukannya, maka kamu juga disebut orang berdosa. Bukan saya yang mengatakannya, Alkitab sendiri yang bilang dalam Roma 3 ayat 23 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, karena dosa-dosamu kamu terpisah jauh dari Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi karena dosamu itu Allah tetap menunjukkan kasih-Nya yang besar untukmu. Allah memberikan siapa? Yesus Kristus. Dia mengasihimu, adalah kamu orang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib. Seharusnya kamu tadi yang sudah berdosa, harusnya kamu yang dihukum. Tapi dia tahu kamu tidak sanggup melakukannya. Oleh sebab itu dia memberikan nyawanya. Melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dalam Ibrani 9 ayat 22b berkata, dengan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya, karena Tuhan Yesus telah memberikan darahnya tercurah di atas kayu salib, dosa-dosamu dapat diampuni. Itu jika kamu juga mau percaya kepadanya. Waktu Yesus disalib, dia mati, dia dikubur. Tapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia dikubur. Hari yang keberapa dia bangkit? 3. Hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup kembali. Disaksikan oleh banyak orang yang kamu tahu benar. Kamu juga sekarang ini tidak perlu lagi bertanya apakah benar Yesus bangkit, karena Alkitab selalu Benar. Yesus bangkit untukmu. Dia naik ke surga, dia memerintah di sana sebagai raja. Dan hari ini yang perlu kamu tahu tentang apa itu Paskah. Dirayakan juga banyak orang. Wah, kamu tahu ketika perjalanan Kleopas bersama dengan orang asing itu ternyata sudah mendekati Emmaus, sehingga mereka mengajak orang asing itu supaya bersama-sama dengan mereka untuk makan malam. Tahu kamu? Orang asing itu menyetujuinya. Lalu orang asing ini mecah-mecah roti seperti apa yang telah dilakukan sebelum dia disalib. Pada waktu itu Kleopas dan temannya terkejut dan menyadari benar bahwa yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Tetapi ketika mereka menyadari, kita mengatakan saat itu juga Yesus menghilang dari mereka. Mungkin hal itu tidak mungkin juga bagimu ya. Tapi karena Alkitab selalu benar, Alkitab mengatakannya bahwa dia menghilang dari orang-orang itu. Wah, Kleopas dan temannya sangat terkejut dan mereka berbicara satu dengan yang lain. Apakah dia tadi yang berbicara banyak sehingga hati kita begitu sangat menggebu-gebu untuknya? Wah, kita tahu sekarang ternyata dia adalah Yesus dan dia benar-benar bangkit. Dia ada bersama-sama dengan kita. Wah, waktu itu Kleopas dan teman-temannya semangat kembali untuk kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan murid-muridnya bahwa benar Yesus telah Bangkit. Wah, mereka sangat terkejut. Mereka berpikir itu adalah hantu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hantu tidak bertubuh. Mereka berpikir, apakah benar Yesus yang mati untuk dosaku bisa bangkit kembali dan dia ada di surga? Ya, kamu perlu tahu ya, saat ini juga dia mau kamu mengakuinya dan mempercayainya. Karena apa? Dia juga tadi telah mati untuk menanggung dosa-dosamu. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya hari ini juga kamu perlu mempercayai dia dengan sungguh-sungguh. Tanganmu untuk matamu, jangan lihat kanan kiri kananmu. Dia yang sudah mati untuk dosa-dosamu. Mau kamu mengakui dia sebagai juru selamat. Ingat bahwa hanya yang percaya saja dosanya diampuni. Seperti yang dikatakan tadi, yang mengaku dengan mulut dan yang percaya. Artinya sudah benar kan? Syarul. Luar biasa? Oke. Itu kakak akan ajak adik-adik kita mau bermain game. Mau? Mau. Terus untuk permainan ini kita bagi dalam tim. Jadi ada Tim selalu? Selalu? sama tim benar. Oke, kakak akan bagi deretan kursi. Tim benar mana suaranya? Nah, untuk permainan ini adik-adik nanti ketika kakak kasih pertanyaan untuk tim selalu dan juga tim benar, tim akan satu orang harus maju ke depan dan dia harus sebelum menjawab dia harus pakai password ya. Dia harus sebelum memberikan jawaban dia harus ngomong selalu benar ya, passwordnya selalu benar. Nanti maju dan nanti ambil di sini ada poin untuk timnya. Jadi contoh kalau nanti tim selalu yang duluan maju, kalau dia jawabnya benar dia harus ambil telur di sini ada poin-poinnya. Nanti poin itu kita akan jumlahkan siapa dari dua tim ini yang mengumpulkan poin
poin ini banyak. Oke. Kira-kira sudah bisa penjelasannya? Untuk permainan games kita akan ambil dari cerita yang sudah adik-adik dengarkan. Kira-kira adik-adik tadi fokus tidak dengarkan ceritanya? Oke. Oke, kita mau dengarkan suara tim selalu, mana suaranya? Halo. Ini ada kegiatan ini ada. Oke, Abel bisa tolong. Nanti catat ya. Ini tim 2 tim ini poin yang mereka kumpulkan. Ini penanya. Oke. Selalu. Siap? Pertanyaannya. Tim selalu saling lirik teman kelompoknya. Nanti kira-kira siapa yang menjawab dari pertanyaan. Tapi ingat, sebelum menjawab Password. harus pakai password. Apa passwordnya? Selalu benar. Pertanyaan pertama. Pertanyaan untuk tim selalu. Kemana arah kedua orang itu berjalan? Langsung maju ke depan. Passwordnya. Oke. Oke. Passwordnya apa? Selalu benar. Oke. Jawabannya apa? Ke-mouse. Yeay, benar. Ambil telurnya kira-kira dapat berapa poin? Yeay. Oke, tim selalu dapat poin 7. Terpisah.